Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Untuk kali pertama ini Bapak akan menerangkan tentang masalah wirausaha kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah. Seorang wirausahawan memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat kalian lakukan dalam menganalisis peluang usaha sebagai berikut. A. Meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha apa yang akan diterima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Itu yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha agar usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar bisa. Langkah-langkah menganalisis peluang usaha. Yang pertama, menetapkan kelayakan usaha. A. Analisis kelayakan teknis. Dalam menganalisis kelayakan teknis ini perlu diperhatikan bermacam-macam teknis pembuatan karya kerajinan, misalnya dengan teknis anyaman, teknis kolase. Ini perlu diperhatikan. Yang selanjutnya, analisis peluang pasar. Ini juga perlu diperhatikan. Apabila ingin mendirikan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kalian harus mengetahui informasi tentang pasar, karena tujuan untuk memenuhi permintaan pasar. Ini perlu sangat diperhatikan supaya diterima oleh pasar. Selanjutnya, menentukan segmen pasar. Segmen pasar ini merupakan langkah ketiga yang terkait dengan perkiraan konsumen potensi dari produk kerajinan yang sudah ditetapkan. Langkah ini juga bertujuan untuk mengetahui pembeli tiap-tiap segmen pasar, baik masa sekarang, baik yang akan datang. Selanjutnya, sumber informasi pasar. Sumber informasi pasar ini tujuannya untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya, uji coba menjual. Misalnya, dalam uji coba menjual ini biasanya mengadakan pameran perdagangan, di mana di sana itu menjual pada jumlah konsumen terbatas, dan menguji uji coba pasar di mana penerimaan calon pembeli bisa diminati dan dianalisis lebih dekat. Terakhir, studi kelayakan pasar. Studi kelayakan pasar bagi usaha baru cenderung memakan waktu dan merupakan kegiatan yang rumit. Bagaimanapun, kegiatan ini harus dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha yang dijalani. Selanjutnya, analisis kelayakan finansial. Dalam analisis kelayakan finansial, yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Kebutuhan finansial hendaknya diproyeksi tiap bulan, bahkan
setiap minggu sekurang-kurangnya. Ini dalam penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Yang selanjutnya, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua ini dalam menganalisis kelayakan finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Dalam menentukan sumber daya finansial potensial yang tersedia harus dibedakan sumber finansial jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Selanjutnya, yang merupakan langkah-langkah menganalisis peluang usaha, membedakan persaingan. Ya, dalam membedakan persaingan, semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung, yaitu dari produk kerajinan yang sejenis, maupun dengan produk perusahaan yang kerajinan lain pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar agar diminati dan disenangi oleh konsumen. Selanjutnya, agar dapat memenangkan persaingan, tentunya di pasar. Selanjutnya, untuk pendayagunaan sumber-sumber produksi. Selanjutnya, mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Ini perlu diperhatikan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha. Nomor 2, sumber daya yang dibutuhkan. Ini ada 6M sumber. Yang pertama ini manusia, dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya man. Ini berkaitan dengan tenaga kerja, ini sangat perlu dibutuhkan. Yang kedua, money, uang, atau dalam ilmu ekonomi itu modal. Ini sangat perlu dalam menjalankan usahanya. Material fisik, ya, ini juga perlu dibutuhkan, sangat dibutuhkan dalam menjalankan usahanya. Yang selanjutnya, yang keempat, teknologi. Nah, pada zaman sekarang ini zaman teknologi. Ya, ini sangat perlu. Tujuannya apa? Untuk mempercepat atau efisiensi ya dalam memproduksi suatu barang. Yang selanjutnya, metode. Dalam bahasa ekonomi itu biasanya skill, perlu keahlian dalam menjalankan usahanya. Yang keenam, market, pasar. Itu biasanya perlu melihat pasar dulu, lebih dahulu ini. Sehingga dalam menjalankan usahanya, lebih-lebih kerajinan ini dapat diterima pasar, berarti kita lihat pasar terlebih dahulu. Yang ketiga, perencanaan administrasi. Administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar atau kecil. Ini menurut Profesor Dr. S. Prajurit
Juli Atmosudirjo. Perencanaan administrasi usaha kerajinan terdiri dari 1. Perizinan usaha. Dalam mendirikan suatu usaha biasanya terlebih dahulu ada izin usaha. Ini sangat perlu. Yang kedua, surat menyurat. Yang ketiga, pencatatan transaksi barang atau jasa. Biasanya kalau dalam perusahaan ini biasanya ada inventaris barang atau jasa seperti itu. Yang keempat, pencatatan transaksi keuangan. Misalnya ada kas, laporan rugi laba, misalnya seperti itu. Yang kelima, terakhir, pajak pribadi. Ini sangat perlu dibayar kepada perpajakan serta pajak usaha. Ini sangat perlu untuk dibayar, ya, baik pajak pribadi serta pajak usaha. Maksud dan tujuan dari adanya administrasi. Yang pertama, memonitor kegiatan administrasi perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasinya perusahaan. Dari maksud dan tujuan ini yang terdapat pada administrasi ini sangat perlu diperhatikan. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong dalam bukunya Dasar-Dasar Pemasaran, dia mendefinisikan pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan yang sangat berkaitan dengan aspek pemasaran. Yang pertama, memahami seni jual, ya, memahami seni untuk menjual. Bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional, sangat ahli, yang ahli dalam suatu pemasaran. Perlu diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual kualitas produk. Ini yang perlu diperhatikan. Menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan berisiko terhadap produk yang dijual, sehingga produk tersebut tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Untuk menetapkan harga harus disesuaikan dengan target pasar. Ini yang pertama. Maka kalau dalam menetapkan harga jual,
Ya, harus disesuaikan dengan target yang pertama. Yang kedua, segmen pasar. Yang terakhir, posisi produk di pasar. Ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Dalam menganalisis kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasilnya yang dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Itu letaknya biasanya di sini terdapat kepada kepuasan pelanggan. Yang keempat, promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sebagai sasarannya. Ini perlu adanya semacam promosi. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha. Yang pertama, penjualan personal. Iklan, ini sangat perlu. Promosi penjualan, publikasi. Yang selanjutnya, sponsorship. Yang terakhir, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Keenam-enamnya ini sangat diperlukan dalam promosi suatu produk supaya pelanggan tertarik terhadap produk yang dijualnya. Sekian dari Bapak. Saya mengharap kepada peserta didik tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.